Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, teman-teman, hari ini di hari Jumat ini kita ada Google Meeting ya, diganti dengan pembelajaran daring via video pembelajaran YouTube. Nah, pelajaran hari ini kita ada budaya Banyumas. Nah, budaya Banyumas hari ini kita akan membahas tentang tata krama dalam keluarga. Masih tentang tata krama dalam keluarga yang ketiga, ya. Nah, teman-teman, dalam keluarga tanggung jawab orang tua pasti sangat besar ya. Di samping menafkahi untuk keluarga, juga pasti menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Nah, ayah dan ibu itu bekerja keras untuk membiayai hidup keluarga, juga keperluan anak sekolah dan keperluan yang lainnya. Nah, maka dari itu untuk meringankan beban orang tua, kita harus belajar juga membantu pekerjaannya. Banyak pekerjaan loh yang dapat dilakukan anak-anak untuk membantu orang tua. Antara lainnya yang pertama, merapikan dan membersihkan tempat tidur saat bangun tidur. Ya, siapa yang sudah melakukan ini? Pasti teman-teman sudah ya melakukan ini ya. Bangun tidur, terus merapikan tempat tidur, habis itu langsung sholat, mandi, dan lain sebagainya. Jangan lupa mulai dibiasakan untuk merapikan tempat tidurnya sendiri ya teman-teman ya. Yang kedua, menyapu lantai. Ya, teman-teman pasti sudah bisa nih menyapu lantai ya, entah itu di kamar teman-teman atau di tempat bermainnya teman-teman. Kiranya teman-teman mengotori tempat itu atau teman-teman melihat debu, teman-teman sapulah tempat itu supaya bersih dan orang tua terbantu karena ruangan itu jadi bersih karena teman-teman menyapunya ya. Yang ketiga ada mengepel lantai, menyapu halaman atau lingkungan rumah, mencuci piring, gelas maupun peralatan makan lainnya ya teman-teman ya. Latihanlah kalau misalnya teman-teman habis makan atau minum, kalian mencuci piring gelas yang telah kalian pakai ya, dimulai dari yang kalian pakai sendiri ya. Tidak perlu misalnya harus semuanya piringnya ibu, ayah, kakak, adik, kan kalian masih kelas 3 ya, masih anak-anak. Jadinya berlatihlah dari bekas makan minum ya, gelas dan piring yang telah kalian makan sendiri. Nah, itu juga harus hati-hati ketika memegang, kemudian mengelap, menggunakan spons dan juga sabunnya kan licin ya, itu harus hati-hati. Terus mandi, makan, berpakaian serta bersepatu sendiri. Yakin teman-teman sudah mandi, makan, berpakaian itu sendiri. Terus menyiapkan alat-alat sekolah sendiri. Nah, ini menyiapkan alat-alat sekolah, teman-teman harus teliti ya, juga telaten, rajin. Jadi sebelum berangkat sekolah besok, nah teman-teman sudah lihat jadwalnya apa untuk besok. Teman-teman menyiapkan bukunya sendiri, alat tulisnya, kemudian mengecek apakah ada tugas atau kuis atau lain-lain sebagainya yang belum teman-teman tuntaskan, maka teman-teman harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian membersihkan meja dan kursi. Dan yang terakhir, mengasuh adik, mengajak adik bermain sehingga tidak mengganggu orang tua yang sedang bekerja. Misalnya teman-teman punya adik, nah adik kan biasanya lebih manja ya ke orang tua. Nah, teman-teman sebagai kakak harus bisa membantu orang tua untuk mengasuh adik. Diajaklah adik bermain atau membuat kreasi apa atau bermain apa sehingga tidak mengganggu orang tua yang sedang bekerja. Nah, yang selanjutnya
kita akan membahas tentang tata krama menyambut orang tua bekerja ataupun berpergian. Nah, teman-teman, setiap hari kan orang tua kita bekerja ya untuk mencari nafkah. Ada yang bekerjanya di rumah, ada yang di lingkungan rumah, dan ada pula yang keluar rumah, baik itu dekat, jauh maupun jauh banget ya. Kadang-kadang tuh orang tua pergi. Nah, mereka pergi pasti karena ada keperluan, entah itu untuk kepentingan keluarga atau kepentingan pekerjaan yang lainnya. Nah, di sini kalau misal orang tua pulang rumah, nah ada tata cara teman-teman yang harus ketahui untuk menyambut ketika orang tua pulang bekerja dan berpergian. Yang pertama, menyambut dengan muka yang manis ya, sambil mengucapkan salam. Ya, misalnya sambil senyum, sambil bilang assalamualaikum, atau bisa sambil peluk ya. Yang kedua, membantu membawakan barang bawaannya. Misalnya ayah atau bunda yang pulang membawa tas atau membawa oleh-oleh atau apa. Nah, teman-teman membantu membawakannya ya. Tapi kalau dirasa berat nggak usah, tapi kalau misalnya itu teman-teman bisa membawanya ringan, teman-teman membantu membawakan barangnya. Kemudian yang ketiga, memberi waktu dan tidak mengganggu orang tua beristirahat ya. Ketika sudah pulang kan kadang capek ya. Nah, teman-teman berilah waktu sebentar untuk orang tua beristirahat terlebih dahulu ya, untuk duduk dulu, untuk misalnya mandi dulu, makan dulu. Nah, setelah itu bolehlah baru teman-teman mengajaknya ngobrol atau bermain dan lain sebagainya. Terus yang keempat, tidak berbuat gaduh ya, tidak berisik atau tidak nangis, tidak teriak-teriak. Intinya jangan berbuat gaduh karena orang tua habis pulang pasti lelah ya. Nah, makanya teman-teman harus tidak berbuat gaduh atau ribut. Nah, selanjutnya nih, tata krama meminta sesuatu kepada orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu memiliki keinginan dan juga kebutuhan ya tentunya. Nah, tentu tidak semua itu dapat dipenuhi oleh kita sendiri. Nah, untuk itu kita pasti meminta kepada orang tua. Gimana sih cara meminta sesuatu kepada orang tua yang sopan dan santun? Nah, yang pertama, keinginan itu harus disampaikan dengan sopan dengan alasan yang jelas. Yang kedua, hati-hati dan melihat situasi, jangan disampaikan orang tua saat letih atau marah ya. Yang ketiga, bila keinginan belum dapat dikabulkan, jangan malah memaksa ataupun menangis. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tata krama ketika menjaga kebersihan rumah. Nah, kebersihan rumah itu harus selalu dijaga ya, tidak hanya kebersihan lantai tetapi juga kebersihan langit-langit. Nanti akan kita bahas. Teman-teman tahu kan langit-langit yang di yang di atap-atap gitu ya. Nah, pertama kita cari tahu ya tata krama tentang membersihkan lantai. Yang pertama yaitu pelan-pelan menyesuaikan dengan arah angin bertiup supaya debu tidak berterbangan mengotori ya, tidak mengotori barang-barang yang berpapasan ya, dan juga anginnya itu tidak mengganggu atau debunya tidak mengganggu pernapasan, makanya harus pelan-pelan. Yang kedua, menyapu secara menyeluruh, tidak hanya tempat yang mudah disapu saja, tetapi tempat seperti di bawah kursi, meja, tempat tidur juga harus disapu ya teman-teman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ya, jangan dikumpulkan pada ruangan atau di tempat tembok kemudian tinggal pergi begitu saja. Setelah itu jangan menyapu lantai pada saat ada tamu, orang makan dan orang tua sedang berbincang-bincang ya. Itu tidak sopan. Kalau ada tamu maka jangan menyapu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada orang makan atau ada tamu, ketika kita nyapu nanti debunya malah berterbangan, mengganggu pernapasan dan juga mengotori makanan yang sedang kita makan ya.
selanjutnya yaitu membersihkan langit-langit. Nah, langit-langit itu yang di atas ya, atap ya, yang biasanya ada sarang-sarang atau ramat gitu ya. Nah, biasanya cara membersihkannya itu yang pertama, sebelum membersihkan tutup dahulu benda yang ada di bawahnya ya, ditutup menggunakan kain ataupun dimasukkan ke dalam lemari ya. Kemudian yang kedua, simpan dan tulah makanan agar terhindar dari kotoran. Ketiga, selesai membersihkan, atur kembali perabotan yang kena kotoran. Misalnya ada lemari atau meja yang kena kotoran, teman-teman dielap dan ditata kembali, bersihkan perabotan yang kena kotoran itu. Kemudian yang keempat, bersihkan lantai ruangan sehingga kembali bersih. Nah, selanjutnya tata krama terhadap teman yang terkena musibah ya. Nah, bagaimana sih cara kita sikap kita menengok orang sakit yang ketika itu berada atau dirawat di rumah ya, di rumah. Yang pertama, kita itu harus tenang ya dan tidak membuat gaduh. Yang kedua, jika berbicara hendaknya dibatasi. Kemudian menunggu, menemani, menghibur supaya lekas sembuh. Dan yang keempat yaitu mendoakan agar lekas sembuh. Kemudian kalau bisa teman-teman juga membantu saat makan ataupun minum obat. Kemudian tata krama menengok orang sakit yang sedang dirawat rumah sakit. Nah, siapa yang pernah menengok orang di rumah sakit? Nah, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menemani pasien kalau diizinkan sambil menghiburnya ya. Jadi karena itu di rumah sakit, makanya teman-teman harus ada izin dari pihak rumah sakit. Boleh nggak menemani pasien? Ya, biasanya anak-anak itu belum boleh. Nanti teman-teman kalau udah besar itu boleh masuk rumah sakit ya. Jika ada yang dirawat atau apa, teman-teman bisa menemani. Kemudian yang kedua, mendoakan agar cepat sembuh, tidak mengganggu istirahat dan tidak bersunda gurau. Ya, yang selanjutnya nih, tata krama menerima dan menelpon ya. Tata krama menerima telepon, maka kita yang pertama harus mengucapkan salam ya, assalamualaikum, seperti itu. Kemudian tanya namanya, siapa, dari mana, apa tujuannya menelpon. Nah, kemudian bicaranya harus pelan, sopan dan juga ramah ya. Nada bicaranya juga harus biasa saja, nggak perlu keras-keras tetapi jelas. Selanjutnya, kalau salah sambung jangan memaki-maki ya teman-teman, dan jangan memotong pembicaraannya. Kita mengucapkan salam pada akhir pembicaraan. Nah, di sini sikap yang kurang baik saat menerima telepon ya, ini yang tidak boleh ditiru. Yang pertama itu kita tidak memperhatikan atau acuh terhadap suara penelpon ya, kemudian bicaranya keras, kemudian membentak dan memotong pembicaraan. Ketika orang sedang bicara kita malah memotong pembicaraannya, itu sikap yang tidak baik. Nah, selanjutnya tata krama menelpon. Nah, teman-teman pasti sudah punya yang namanya HP ya. Zaman sekarang pasti teman-teman sudah familiar dengan telepon genggam ya. Nah, pertama teman-teman harus mengangkat genggam telepon itu dengan hati-hati. Kemudian menekan tombol nomor telepon, mengucapkan salam, jelaskan ingin berbicara dengan siapa, kemudian sampaikan maksud atau tujuan menelpon, kemudian hindari cerita yang tidak penting, kemudian selesai telepon letakkan genggam telepon dengan hati-hati. Nah, itu dia pembahasan tentang tata krama dalam keluarga yang ketiga, yang bagian 3 pada hari ini. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti jika ada pertanyaan kita bahas ketika pembelajaran tatap muka. Karena ini waktunya terbatas ya, biar tidak terlalu lama, dia sampaikan inti-intinya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.